Lalu dikatakan, saudaraku, penginjil-penginjil contohnya ya Bapak Ibu Widodo, Kak Vicky lah. Kalau dia maju, saudaraku, yang dia tahu semua orang mesti bertobat, ya, dan semua orang mesti menerima kuasa Tuhan. Karena itu karunia penginjil, ya, dan semua orang mesti berapi-api, menyala-nyala untuk memberitakan Injil. Kalau gembala, saudaraku, ada 100 jiwa di sini, semua sudah sungguh-sungguh, tinggal satu yang nggak sungguh-sungguh, dia akan cari terus yang satu itu, ya, untuk supaya dia kembali kepada domba, kawanan domba. Tapi kalau misalnya dia sebagai nabi, dia nggak gitu peduli kali. Dia cuma bilang, itu yang satu itu yang bandel itu, biarin dia, nanti dia mengotorin yang lain, ya. Tapi kalau gembala sini, saya percaya gembala saudara mempunyai hati demikian. Tetap mencari saudara sampai saudara bisa digembalakan dengan baik. Ya, guru-guru, nah misalnya kalau guru-guru itu dia menerangkan dari kita nggak tahu menjadi tahu, dari bodoh menjadi pintar. Makanya saudara ikuti training, ya, supaya saudara tahu semua jalan Tuhan. Bertambah hari bertambah mengenal jalan Tuhan. Haleluya. Demikianlah saudaraku di dalam sidang Tuhan, ya, ada guru, ada diberikan Tuhan untuk apa? Untuk ayat 12 memperlengkapi kita untuk melakukan pelayanan. Saya ulangi lagi, semua kita ini ada pelayanan. Kalau saudara nggak tahu, tanya Bapak Gembala sidang saudara. Saya ini rasanya kok harus melayani, ya, berilah saya pengertian atau tugas di mana saya melayani. Kalau saudara tahu, misalnya saudara merasa saudara itu adalah seorang yang bisa memimpin KKS, beritahu sama Bapak, saya udah siap Pak untuk melayani dalam kelompok sel. Tolong Pak, saya supaya bisa menjalankan karunia saya, panggilan saya. Haleluya. Jadi tidak ada yang lumpuh. Haleluya. Semua, dan untuk itu harus dilengkapi, harus diajari, harus diberikan saudaraku bahkan impartasi, ya, supaya bisa melakukan pekerjaan. Itu sebabnya saudara setia di sini, saudara terus di sini mau dimuridkan, dan saudara mau bersatu dan mau patuh, mau percaya kepada Tuhan Yesus dan kepada gembala saudara, maka saudara akan melihat saudara maju terus dalam panggilan saudara. Haleluya. Ayat 13, kita baca, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Saudaraku, yang paling mudah disesatkan atau ditipu adalah orang yang masih anak-anak. Coba saudara lihat anak-anak di TV, banyak dikatakan ada ya predator, ya. Mengapa anak-anak itu mau ditipu? Karena diiming-iming, iming-iming uang, iming-iming bonbon, apa namanya, permen, ya, bonbon itu Medan, ya. Permen, ya, diiming-iming saudaraku, tapi karena dia masih anak-anak, dia tidak tahu, akhirnya bisa ditipu. Itu sebabnya kita harus semua mau dilengkapi oleh pemimpin kita, supaya kita bertumbuh seperti katakan, menjadi dewasa secara rohani, tidak bisa dipermain-mainkan. Jangan sesat. Apa saja yang mengaku Kristen, tapi sebenarnya menarik kita keluar daripada kebenaran. Kita sudah tahu karena kita sudah dilengkapi, sudah diajari, sudah dijadikan dewasa oleh pemimpin. Haleluya. Relakan diri saudara untuk diajari, untuk dididik, untuk diperlengkapi, untuk diajari melayani. Setialah selalu. Haleluya. Sungguh-sungguh hati. Saya suka ayat itu, firman Tuhan berkata 2 Tawari 16 ayat 9a, Tuhan matanya mencari di seluruh bumi ini orang yang bersungguh-sungguh hati terhadap Dia, untuk mencurahkan kuasanya kepada orang itu. Kiranya itu ada pada kita semua. Amin, saudaraku. Tidak bisa diombang-ambingkan. Ayat 15, tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh rapi tersusun, diikat menjadi satu pelayanan, semua bahagiannya diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi saya dan saudara,
kalian semua di GKI Semarang Timur ini, saudaraku, berpegang teguh pada kebenaran di dalam kasih. Amin. Dua perkataan, kasih, kebenaran. Saudara berpegang teguh pada kebenaran, tapi harus dalam kasih. Ya, tidak berkata ini kebenaran, mau apa kau? Bisa, saudara. Ya. Oh, saya mengasihimu, engkau sudah berbuat dosa, engkau sudah, biarlah nggak apa-apa, kan itu pun tidak. Ya, harus berpegang teguh dalam kebenaran, tapi dalam kasih. Pada ayat yang lain dikatakan kita harus mengasihi, tapi dalam kebenaran. Dua hal ini, saudaraku, saudara harus pegang di dalam kehidupan saudara bersama, yaitu selalu berpegang teguh pada kebenaran, tidak mau menyimpang. Siapakah kebenaran? Tuhan Yesus. Apakah kebenaran? Firman Tuhan. Amin. Ikut itu saudaraku, tapi lakukan itu dalam kasih. Kasih itu panjang sabar, kasih itu murah hati. Dilakukan itu semua sehingga sidang ini tetap menjadi satu dan bertumbuh bersama-sama. Terikat bersama oleh pelayanannya masing-masing. Saudara terus bertumbuh, makin hari makin dewasa, makin sempurna, dan hidup saudara makin hari makin memancarkan kemuliaan Tuhan. Tuhan akan bersuka cita, dan saudara setiap perkara kecil Tuhan akan berikan perkara besar. Dari satu gereja punya cabang yang lain, sampai saudara menerangi seluruh Jawa Tengah, bahkan sampai ke ujung bumi. Haleluya. Jadi sebagai satu kesatuan, saya dan saudara harus selalu menjaganya. Apapun yang jadi, saudara berkata, saya dipanggil untuk satu kesatuan dalam sidang di Semarang Timur ini. Saya tidak mau merusak persatuan. Saya yang dipanggil Tuhan untuk menjaga persatuan itu. Saudara kalau sudah kira-kira tahu di mana missnya, saudara baca kembali ini dan saudara ikut, maka Tuhan akan menolong kita semuanya. Sehingga sidang saudara, sidang Tuhan di Semarang Timur ini bertambah hari, bertambah bersatu, bertambah kulit, bertambah dewasa, bertambah berganda-ganda. Haleluya.